Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita kembali bersyukur boleh beribadah lagi di minggu ketiga di bulan Oktober ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita hendak beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Amin. Ya, puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan membawa puji-pujian. Kita bersuka di hadiratnya dengan nyanyian dan membesarkan akan namanya yang agung dan mulia itu. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya untuk kita semua. Ada amin? Mari kita berdiri, kita bersuka cita, memuji Tuhan dengan mengatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Dia. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Sebagai nas pembimbing ibadah kita pagi hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasihi dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Mari, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merendahkan diri, kita mengaku dosa kita memohon pengampunannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami bersyukur kami boleh ada di minggu ketiga di bulan Oktober ini. Ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu dan cinta serta kasih sayang-Mu. Terima kasih kami boleh beribadah kepada-Mu. Namun seketika kami sungguh menyadari kami tertunduk malu karena kami tahu kami tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dosa dan kesalahan kami sepanjang minggu yang kami lalui. Sungguh Tuhan, kami telah mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami tidak melakukan kehendak-Mu dan perintah-perintah. Bahkan kami sering mendukakan hati sesama kami, bahkan diri kami sendiri. Mari Bapa, pada hari ini saat ini kami bawa dan menyerahkan hidup kami, membawa segala dosa dan kesalahan kami, dan memohon Tuhan mengampuni kami. Kasihanilah kami Bapa, ampunilah, suci kuduskanlah kami Tuhan. Biarlah kami boleh berkenan, layak di hadapan untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami sungguh telah diampuni oleh-Mu. Sebab firman-Mu berkata, Engkau Allah adalah setia dan adil, yang mengampuni bahkan yang sudah menyucikan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk pengampunan yang sudah kami terima. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dosa. Karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Mazmur 103 ayat 8 hingga 13 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, hendaklah engkau setia sampai mati, maka kamu akan mendapat mahkota kehidupan. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru boleh membawa kita untuk semakin bersyukur atas segala nikmat dan anugerahnya. Karena itu mari kita bersalaman satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keluarga kita masih bersyukur bersama-sama boleh ada di hadirat Tuhan. Dan karena itu mari kita meresponinya. Kita mau menyembah Tuhan, dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Karena itu mari kita bawa, kita sungguh bersyukur bahwa Dia membuat hidup kita menjadi hidup yang begitu sungguh indah, begitu sungguh besar dan sungguh mulia. Sebab Dialah yang tahu siapa kita, dan Dialah yang mampu dan sanggup untuk membawa kita kepada seluruh rencana dan kehendak-Nya. Mari kita menyembah Dia, dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau berkata bahwa kita tidak bisa pergi karena Tuhan selalu ada. Kemanapun
Kita tidak bisa lari dan jauh darinya, karena Tuhan pun selalu ada dalam hidup. Karena itu kita berdoa bersungguh dan menyerahkan hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda di rumah, mari kita membuka hati kita. Mari kita menyembah Dia. Kita mau berkata terima kasih Tuhan, bahwa hanya Engkaulah sang pribadi yang dapat mengenal setiap hati kami. Engkau yang sungguh datang dalam hidup kami. Engkau yang boleh menebus dan boleh menyelamatkan kami dari segala dosa, dari segala maut, dari segala kebinasaan dan kutuk. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, amin, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari semua, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Selami bagiku, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Sungguh indah apa yang Kau buat Tuhan dalam hidup kami. Kami yang tidak berharga, Engkau menjadi berharga. Kami yang tidak sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sungguh mulia. Kami yang tidak sungguh di dalam kebenaran menjadi orang-orang yang boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa hidup yang Engkau beri pada hidup kami adalah hidup yang begitu indah dan begitu sungguh mulia. Kami boleh memiliki kehidupan kekal, keselamatan yang pasti. Dan kami boleh Tuhan pakai, layakan untuk boleh menjadi alat di tangan-Mu yang juga indah untuk boleh membawa setiap orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hak istimewa, untuk segala yang indah dalam hidup kami yang Tuhan buat. Dan saat ini, hari ini, kembali lagi kami bersyukur. Ada waktu yang indah lagi bagi kami untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir, Engkau penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh dapat memahami firman-Mu dan kami dapat hidupi sebagaimana tema hari ini. Kami boleh menjadi penurut-penurut Allah. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman dan semua jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah kami sama-sama diberkati dan sama-sama menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu hal saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi kepada kamu dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukannya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah jadilah penurut-penurut Allah. Temanya jadilah penurut-penurut Allah. Nah, tema ini sangat menarik Bapak Ibu. Ya, jadilah penurut-penurut Allah. Artinya kita tidak hanya sekedar berbicara tentang mengikut Yesus dan selesai. Kita juga tidak hanya bicara tentang ketaatan, tetapi ini bicara sikap hidup untuk terus menjadi orang yang setia, yang mengikuti Tuhan sampai mati. Ya, tidak hanya cuma waktu di CD begitu atau dibaptis itu sudah jadi orang Kristen selesai. Tidak, tapi menjadi penurut-penurut Allah ini bicara tentang waktu kita selamanya di dunia ini bersama dengan Dia, tetapi kualitasnya juga kita selalu bersama, kita selalu ada, dan bahkan di dalam firman Tuhan ini
Kita tidak hanya sekedar menjadi penurut-penurut Allah, tetapi kita menjadi peniru-penirunya, menjadi imitatio Dei, atau menjadi penurut-penurut Allah, mengikuti teladan dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka itu sesungguhnya yang harus menjadi perhatian, menjadi pemahaman kita bersama ketika kita hendak merenungkan firman Tuhan ini. Karena itu melalui bacaan 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, ada 3 hal yang harus kita sadari dan kita hidupi dari tema ini. Ya. Yang pertama, bahwa untuk menjadi penurut-penurut Allah, ya, itu hanyalah anugerah Allah dan bukan karena usaha kita, bukan karena hebatnya kita, dan bukan karena mampunya kita. Kalau kita memperhatikan ayat 4 sampai 6a, di sana dikatakan, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ini menjadi dasarnya. Ya. Ia telah memilih kamu. Dan apakah orang langsung tiba-tiba ya kaget gitu dan akhirnya dia langsung ya seketika otomatis seperti membalik telapak tangan, atau seperti ya simsalabim langsung berubah? Tidak. Ya. Dikatakan sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Berarti mereka sebelumnya mendengar Injil, dan kemudian dikatakan tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita sadari, kita sungguh-sungguh pahami. Ya, kalau kita bisa menjadi penurut-penurut Allah, itu bukan lagi-lagi karena hebat kita, karena mau kita, karena mampunya dan sungguh-sungguh pintarnya kita. Tidak, tapi ini lagi-lagi karena Allah yang mengaruniakannya, Allah yang memilih kita dan memberikan kemampuan dan kemauan sehingga kita mampu dan mau juga hidup di dalam firman Tuhan ini, menjadi penurut-penurut Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu ilustrasi, ya, seorang raja dia memelihara ya burung ya yang sungguh-sungguh ya mahal dan sangatlah ya diharapkan bisa menyenangkan hati sang raja. Ya. 2 burung yang dia pelihara di satu tempat, ya. Kemudian ya dia melihat seekor burung, dia begitu bernyanyi, dia begitu ceria, ya. Pagi-pagi dia sudah bersuara, ya. Sementara satu burung yang lain nggak ada satupun suaranya, nggak ada pun ceria-cerianya. Wah, dia kaget, dia heran, loh kenapa ini? Apa yang terjadi? Dia panggil ya orang-orang yang sungguh punya kemampuan, bagaimana supaya bisa membuat burung ini ceria, bagaimana membuat burung ini bisa ya bersiul, bernyanyi ya dengan bahasa burung tentunya ya. Tapi tidak juga gitu ya. Sampai satu ketika ada seorang ya kakek tua, ya dia juga mungkin ya pemelihara burung begitu. Ya didatangkan, dan apa yang terjadi? Apa yang dilakukannya? Ya. Dia memindahkan burung itu. Kemudian apa? Dia yang sungguh-sungguh tahu burung itu selalu ya ada di pohon, ada di tempat yang sangat nyaman gitu ya. Dilindungi, dijagai begitu. Apa yang terjadi? Dia potongnya, ya rantingnya, ya dipotongnya, dirusakannya, segala apa yang selama ini menjadi kenyamanan dari burung itu sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dipotong, dihabisin ya tempat itu. Kemudian dia pindahkan burung itu ke satu tempat yang baru. Nah, saudara, apa yang terjadi? Selang beberapa menit, selang beberapa ya waktu, ya burung itu mulai ikut seperti apa yang disuruhkan, apa yang diperintahkan oleh sang kakek itu. Dan lambat tapi pasti burung itu sudah mulai bersiul, sudah mulai bersuara dan ceria.
Saudara, apa yang terjadi? Rupanya sarangnya, tempatnya itu membuat dia menjadi tidak bisa bergerak apapun, tidak bisa hidup ya seperti bebasnya dia begitu ya. Sehingga zona nyaman itu membuat dia tidak bisa ya berekspresi. Maka sang kakek yang tahu itu dia memindahkannya. Nah, saudara, pesannya bukan di masalah dia bersiul atau tidak, tetapi pesannya di sini adalah bahwa seekor burung pun ya bisa menjadi penurut apabila ya sang kakek itu ya betul-betul melatihnya, mengetahui ya seperti apa ya baik dan tidaknya sang burung ini. Dan akhirnya yang terjadi adalah burung ini bisa bersuara, bisa berekspresi dengan begitu yang diharapkan sang raja ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama dengan hal ini juga. Kalau kita bisa menjadi penurut-penurut Allah, sesungguhnya itu bukan karena kemauan kita. Karena kemauan kita sudah pasti tidak mau mengikuti segala kehendak Tuhan. Ya, yang kita mau adalah kehendak kita. Kita mau dalam kehidupan yang aman dan nyaman. Sehingga kita tidak bahkan sulit untuk menuruti apa yang disebut dengan kehendak Tuhan. Sampai tiba pada waktunya Tuhan sendirilah yang datang, Tuhan sendirilah yang sungguh-sungguh dapat membuat kita, memampukan kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi penurut Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya ya, apakah Allah mendikte ya, dan apakah Allah meremote kontrol kita? Ya, jawabannya tentu tidak. Ya, bahwa Allah membebaskan kita sekehendak hati kita sampai kebebasan itu tidak bisa lagi membebaskan kita. Jadi memang dia biarkan kita hidup dalam keinginan kita, kebebasan kita. Sampai kebebasan itu memang tidak lagi bisa membebaskan kita. Karena memang kita terbatas. Ambil contoh seperti perumpamaan anak yang hilang. Ya kan? Apa yang membuat dia tidak dibebaskan? Kan enggak. Sang bapa mengikuti apa kemauan anaknya. Diberikanlah warisannya, hartanya sebagaimana haknya. Kemudian apa? Dia bebas. Dia melakukan apa aja silakan. Sampai seketika kebebasan itu tidak lagi bisa membebaskan dia. Rupanya dia akhirnya apa? Tidak berdaya. Dan waktunya lah itulah waktu kairosnya. Dia akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kadang-kadang bukan bicara Tuhan mendikte kita. Tidak, Tuhan biarkan keinginan kita. Tapi sekali lagi ya, kebebasan itu justru terbatas. Dan itulah tiba pada sang anak bungsu ini. Dia sadar bahwa dia tidak bisa hidup ya tanpa bapaknya. Dan itulah sebabnya dia pulang kembali. Dan kalau orang yang dipilih Allah sudah pasti pulang kembali. Ya, dan ini hal-hal yang harus kita sadari. Kita tidak bisa menjadi penurut-penurut Allah ya, jikalau Allah sendiri tidak menganugerahkan dan mengaruniakannya kepada kita. Jangankan kita tidak dipilih, ya kan? Kita yang sudah dipilih aja masih bisa tidak menuruti Allah kan? Masih saja melanggar perintah-perintah Allah. Ya, seperti contoh apa? Ya Musa kan? Ya, waktu Tuhan memanggil dia untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, itu berkali-kali tawar menawar dengan Tuhan kan? Ya, kamu akan kuutus untuk pergi membebaskan orang Israel. Jangan saya, kata Musa. Wah, kemudian saya tidak fasih lidah. Ya, Tuhan bilang siapa yang menciptakan lidah? Ya kan? Kemudian saya ya tidak punya kemampuan. Saya ya tidak punya keahlian apapun kan begitu. Ya. Kemudian Tuhan bilang apa yang di tanganmu? Tongkat. Ya. Tuhan sudah berikan jalan keluar. Bahkan dikatakan sudah ada mujizat ya. Ketika tongkat dilempar jadi ular, ketika tangan dimasukkan jadi kusta gitu ya. Itu sebuah tanda-tanda bahwa dia akan diperlengkapi. Tapi sejak waktu Tuhan menyuruh dia masih tetap mengelak. Dia masih tidak mau menurut. Ya. Bahkan dia bilang aku tidak fasih berbicara kan begitu. Ya oke, kata Tuhan. Ada kakakmu, abangmu itulah Harun. Dialah yang akan jadi juru bicaramu. Ya saudara, sudah sampai sebegitu Tuhan. Maka Musa apa? Gak usah lagi katanya. Wah Tuhan marah sama dia kan.
Nah, saudara, itu contoh-contoh saja. Padahal dia dipilih Tuhan. Nah, bahkan kita tahu pada akhirnya dia tidak diperkenankan masuk ke Kanaan. Ya, masalah-masalah penurut. Ya. Kemudian siapa lagi? Yunus. Ya kan? Apa yang terjadi? Tuhan sudah pilih dia untuk pergi ke Niniwe. Di sana dia harus menyampaikan berita pertobatan. Wah, Yunus akhirnya larikan diri kemana? Ke Tarsis. Dia tidak mau ke Niniwe. Karena dia sangat marah dan benci dengan orang Niniwe. Saudara, ini yang sudah dipilih. Bagaimana yang tidak dipilih? Itulah sebabnya menjadi satu hal yang perlu disadari. Bahwa untuk menjadi penurut-penurut Allah. Itu hanya bisa terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Dan bukan karena maunya hebat dan mampunya kita. Dan kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan pasti bertanggung jawab untuk memastikan kita tetap mampu dan mampu. Mau dan mau untuk menjadi penurut-penurut Allah. Karena itu ya ketika kita sungguh mengalami itu. Ketika menjadi orang yang dipilih Allah. Maka bersyukurlah. Maka berbanggalah. Maka bermegahlah. Tetapi juga jangan selesai dan titik di situ. Tetapi hiduplah dengan penuh bertanggung jawab. Kita tidak hanya menerima keselamatan. Tapi kerjakanlah keselamatan itu. Itulah sesungguhnya arti kerjakan keselamatan itu arti bagian menjadi penurut-penurut Allah. Karena hidupmu bukannya engkau lagi kata Paulus. Tetapi hidupnya adalah untuk Yesus Kristus Tuhan. Untuk Allah. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Nah yang kedua. Bahwa menjadi penurut-penurut Allah. Itu artinya hidup sama seperti. Atau sebagaimana Kristus telah hidup. Jadi itu artinya. Kalau bicara hidup menjadi penurut-penurut Allah. Itu artinya kita hidup sama seperti Yesus. Atau sebagaimana Kristus telah hidup. Ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata penurut adalah orang yang menurut, ya, yang tidak melawan dan patuh atau dengar-dengaran. Ya, kalau dilihat dari bahasa aslinya, dari kata mimetes itu artinya penurut, ya, artinya mengimitasi Tuhan atau meniru atau imitatio Dei begitu ya, meneladani, mencontohi tindakan Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus karena dialah gambar wujud Allah itu sendiri. Nah, arti dan terjemahan sederhananya bahwa hidup sebagai penurut-penurut Allah berarti berjalan di belakangnya Yesus, ya. Kemudian mengikutinya dengan taat, setia dan tepat, ya. Kalau Yesus berjalan ke kiri, kita juga ke kiri, ya. Berjalan ke kanan, Yesus juga kita harus berjalan ke kanan, ya. Jadinya mau mere jadinya kan. Ke kiri, kanan kan begitu ya. Ini maksudnya adalah kalau Tuhan sungguh-sungguh meneladani, mencontohi kehidupan sebagaimana Yesus dalam hidupnya, maka itulah yang harus kita hidupi. Ya, seperti di dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 itu dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus atau dia di dalam dia, ia wajib hidup. Ya, wajib hidup itu kalau bahasa tetangga atau seberang itu sunnah tulo kan begitu ya. Itu mutlak gitu ya. Sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus. Ia wajib hidup sama seperti Yesus atau Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah inilah sesungguhnya pengertian yang benar tentang penurut-penurut Allah. Dia harus menjadi peniru. Dia harus menjadi orang yang merupakan pribadi yang menyerupai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya, bahasanya menjadi duplikatnya kan begitu atau fotokopinya begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dihidupi oleh jemaat Tesalonika ya. Karena mereka telah menjadi penurut-penurut Allah dan penurut para rasul atau hamba-hamba Tuhan dalam ayat 6a tadi kan. Dikatakan di dalam ayat 6 tadi bahwa dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, seperti apa itu? Apa yang jemaat Tesalonika lakukan? Dikatakan di sana bahwa mereka bertekun
bersama-sama mereka bersekutu dalam iman, dalam kasih dan pengharapan. Ya, kalau kita baca ayat 2 sampai 3, di sana dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, perhatikan di sana dikatakan apa? Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, ada iman, usaha kasihmu, ada kasih, dan ketekunan pengharapanmu, ada pengharapan. Jadi mereka ini sungguh-sungguh apa? Bertekun dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itu mereka sungguh-sungguh bersekutu dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Dan inilah yang Yesus juga ya teladani, yang Yesus juga contohi ketika dia ada di dalam hidup dunia ini bersama murid-muridnya. Dikatakan Yesus selalu bersama dengan murid-muridnya, bersekutu ya untuk terus ya meneladani kehidupan yang sungguh real dari dirinya kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus berkata, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Matius 18:20. Ya, sebagai contoh jemaat Efesus juga sebagaimana tadi nats pembimbing kita dalam Efesus 5 ayat 1 tadi dikatakan bahwa hendaklah engkau menjadi penurut-penurut Allah. Dalam hal apa? Dalam hal kasih dan seterusnya. Dan hal ini tentu tidak hanya Yesus sukai, tapi dia juga lakukan, hidupi dan teladani ya dalam kehidupan kita bersama dengan murid-muridnya yang kita lihat dalam kitab Injil berkali-kali ya dia bersekutu di meja makan, memecah-mecahkan roti. Kemudian juga bagaimana dia ketika ada di rumahnya Lazarus, di rumahnya Maria, Marta, di Betania. Bagaimana juga dia ada di rumahnya Sakeus ketika dia bersekutu. Waktu Sakeus mau bertemu dia, malah dia datang ke rumahnya Sakeus gitu ya. Belum lagi dengan orang-orang yang sangat tidak disukai, itulah para pemimpin atau orang-orang Farisi. Nah saudara, artinya Yesus sungguh-sungguh menghidupi persekutuan itu. Dan disitulah sesungguhnya kuasa Allah dinyatakan. Bahkan ketika persekutuan itu di dalamnya dilandasi iman, kasih dan pengharapan, maka dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, ya, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena ada kehidupan yang harmonis, kehidupan yang rukun, kehidupan bersama yang penuh kasih dan kebersamaan yang indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang harus kita sadari, bahwa menjadi penurut-penurut Allah artinya hidup sama seperti atau sebagaimana Kristus telah hidup. Yang pertama adalah dalam persekutuan. Tetapi yang kedua dikatakan bahwa kesetiaan mereka mengikuti Yesus dengan setia, hidup melayani Tuhan dengan benar dalam pengharapan. Kalau kita baca bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan ayatnya yang ke-9 dan 10 ya, bahwa mereka telah menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan yang begitu ya baik, yang begitu harum di tengah orang banyak. Dikatakan di dalam ayat 9-10, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup, yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, saudara, inilah juga yang Yesus lakukan selama dia ada di dunia. Dia melayani untuk setiap umat yang berdosa. Bahkan dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah sesungguhnya ya menjadi penurut-penurut Allah. Dalam pelayanan kita juga harus all out, kita juga harus apa? Total dan loyal untuk Dia. Maka kita sungguh didapati berkenan. Itulah sesungguhnya ciri tanda penurut-penurut Allah.
Dan yang ketiga dikatakan keteladanan mereka memberitakan Injil sampai berbagai tempat walau ada dalam penindasan. Yesus juga demikian. Dia memberitakan Injil ke segala tempat. Ke desa, ke gunung, ke lembah, ke kampung-kampung, ke kota-kota. Berjalan kaki. Untuk apa? Injil disebarkan. Dan jemaat Tesalonika pun demikian. Kalau kita baca ayat 6b sampai 8. Dikatakan dalam penindasan yang berat. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu. Jadi di antara jemaat itu ada jemaat-jemaat yang dikatakan di sini. Dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Wow, ini satu kesaksian yang hidup. Bahwa dari jemaat ini tersiar kabar tentang Injil itu. Ke segala tempat, tidak hanya di Makedonia dan Akhaya. Tapi di semua tempat. Dan ini merupakan satu teladan iman. Di mana mereka menjadi penurut-penurut Allah. Yang mengikuti dan menuruti sebagaimana Guru Agung, sebagaimana Yesus Kristus Sang Tuhan dan Juru Selamat datang untuk memberikan hidupnya untuk boleh menjadi berkat, untuk memberitakan Injil, melayani, mendemonstrasikan kuasa Allah, menyelamatkan, memberikan kesembuhan dan kelepasan bagi mereka yang sakit dan terikat. Dan itulah dilakukan oleh jemaat ini. Dan sehingga apa yang terjadi? Dikatakan bahwa mereka sungguh-sungguh dikenal. Dan itulah hal yang sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang indah, mulia, yang adalah persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang tentu kalau ditanya sebagai penurut-penurut Allah, maka kita harus menjadi sama seperti Kristus setelah hidup. Menjadi penurut Allah itu artinya hidup menjadi sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dan yang ketiga, sebagai penurut-penurut Allah, hidupnya akan dibuat harum oleh Allah dan akan membawa keharuman bagi banyak orang. Nah, kalau kita menyadari ketika kita menjadi penurut Allah, karena yang kita lakukan adalah meneladani, meniru dan mengikuti yang Yesus sungguh-sungguh lakukan, hidupi dengan bersekutu, melayani, bersaksi. Ya, 3 panggilan gereja itu ya. Koinonia, diakonia, marturia. Ya. Maka dikatakan apa? Maka Tuhan ya, kita sungguh akan diberikan sebuah penghargaan yang sungguh indah dan mulia. Ya. Ketika kita bersaksi memberitakan itu, maka hidup kita akan dibuat harum oleh Allah dan akan menjadi suatu bau yang harum juga bagi banyak orang. Ya, sebagaimana firman Tuhan dalam 2 Korintus 2:14-15 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, perhatikan bahwa dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi Tuhan sendirilah yang sungguh memberikan ya segenap hidup kita dikenal ya, dan berita itu sampai kemana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Wow, inilah hal yang harus kita sadari dan perhatikan bersama. Bahwa sebagai penurut-penurut Allah, Tuhan sendirilah yang akan membuat ya nama kita harum dan akan juga memberi keharuman bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadari pentingnya akan firman Tuhan ini. Jadilah penurut-penurut Allah. Dan dikatakan
maka Tuhan akan memberikan keharuman atas setiap apa yang kita lakukan, dan orang-orang lain pun akan mendapatkannya. Sebagaimana jemaat Tesalonika di dalam ayat yang ke-1-2 dikatakan keharuman itu dialami oleh jemaat ini. Yang pertama, mereka selalu diingat oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk Paulus, Silvanus, dan Timotius dalam segenap doa. Itulah sungguh-sungguh harus disadari bahwa jemaat ini luar biasa. Yang kedua, dikatakan jemaat Tesalonika telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Yang ketiga, jemaat Tesalonika menjadi buah bibir yang manis dan baik. Bahkan di dalam ayat 9 tadi dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, saudara-saudara, ini hal yang harus disadari betul, betapa menjadi penurut Allah bukan karena hebat kuat kita. Karena itu harus disadari, kalau kita bisa menjadi penurut Allah, bersyukurlah. Karena itu Tuhanlah yang mengaruniakan. Yang kedua, ketika kita menjadi penurut Allah, mari hidupmu harus selaras, harus serupa, harus betul-betul sesuai dengan apa yang Yesus lakukan dan hidupi. Dan yang ketiga, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena lewat apa yang engkau lakukan, menjadi penurut-penurut Allah, namamu akan dibuat Tuhan harum, dan orang lain pun akan mendapatkan keharuman dari hidupmu. Ada amin? Ya, maka sebagai kesimpulannya, menjadi penurut Allah berarti hidup melakukan firman perintah Tuhan dengan penuh ketaatan, kesetiaan, dan ketundukan serta kepatuhan kepada Allah. Sebagaimana firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Maka dalam implementasi, dalam praktek dan aplikasinya, jika sudah berumah tangga, ini dalam konteks berumah tangga, maka jalanilah kehidupan bersama pasangan, baik suami istri, dalam suka dan duka, pahit manisnya kehidupan, dalam sehat ataupun sakit, seperti engkau melakukannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi ini bicara penurut. Kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan pasangan kita bukan karena pasangan kita, bukan, tapi karena saya menuruti firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena suami adalah kepala dan istri adalah jemaat. Itulah simbol, itulah gambaran, itulah sebuah analogi yang membawa kita untuk sadar penting betapa sesungguhnya kehidupan kita itu harus menjadi teladan. Sebagaimana Yesus teladan kita, kita pun harus menjadi teladan bagi yang lain. Sama seperti tadi, ya, bahwa kamu telah mengikuti, menuruti kami para rasul dan juga menuruti Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu implikasinya, praktisnya seperti itu. Kalau kita juga adalah jemaat, maka apa? Hormatilah dan patuhilah segala keputusan dan ketetapan yang sudah dibuat dan diatur oleh gembalamu, oleh majelismu, ya. Dan segala keputusan itu karena merekalah yang Tuhan percayakan untuk membimbing dan menggembalakan kita. Sebagaimana dalam 1 Tesalonika 5:12, hormatilah orang-orang yang mengajar dan memimpinmu. Bahkan penatua-penatua itu, kamu harus sungguh-sungguh menghormati mereka. Bahkan di dalam kehidupan sebagai warga negara, mari kita juga harus melakukannya, menuruti sebuah perintah Allah itu. Penurut-penurut Allah, sebagaimana kita menuruti apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memegang pedang dan besi, menegakkan keadilan. Karena itu kita harus sungguh sadari akan posisi ini. Sebagai warga negara Indonesia, hormati presiden kita, hormati orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin kita secara politik, tetapi juga dalam ketatanegaraan. Bagaimana juga kita sebagai orang-orang percaya yang hadir untuk menjadi anak-anak Tuhan, murid Tuhan, yang menjadi pemberita-pemberita Injil. Mari jangan pernah takut dengan semua yang ada di dunia ini. Teruslah dan giatlah beritakan Injil sampai kepada segala
tempat segala suku bangsa. Karena disitulah sesungguhnya kita boleh setia sampai akhir. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku sudah terlebih dahulu dibenci oleh dunia. Karena itu jangan kau gelisah hatimu. Karena itu mari ada konsekuensi bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi konsekuensi adalah mengikut Dia, menyangkal diri, memikul salib. Dan itu bagian dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang kembali. Apakah menjemput kita? Maka kita akan berkata sebagaimana Paulus, darahku sudah dicurahkan, ya kan? Aku sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku sudah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Nah, saudara, itu juga yang harus kita alami selama hidup ini, kita menjadi penurut-penurut Allah. Sehingga kita finishing well, kita bisa mengakhirinya dengan cemerlang, dengan gemilang, dengan sukses, dan dengan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari alami dan hidupi firman Tuhan ini dalam kesehari-harianmu, dan teruslah setia menjadi penurut-penurut Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah diberkati dan kami berdoa mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat hidupi dalam kehidupan kami, dalam mengiring Tuhan di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah berbagai macam godaan. Biarlah kami tetap konsisten untuk sungguh tetap setia menjadi penurut-penurut Allah, menjadi tipos, menjadi gambaran yang betul-betul merepresentatif Tuhan yang adalah murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau inginkan dan kehendaki sebagaimana yang Engkau lakukan dalam hidup selama Engkau di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini bangkit berdiri bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita saat ini akan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Sebagaimana dalam 1 Tawarik 29, 13, 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita mengangkat pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu
puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa untuk persembahan, syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang sudah mengaruniakan segala berkat-Mu, dan pada hari ini kami boleh diberi lagi kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari apa yang sudah kami terima. Karena itu Tuhan berkenanlah menerimanya, berkenan juga memberkati, dan Tuhan berkenan memakai persembahan ini bagi hormat pujian kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati hamba-hamba-Mu para majelis yang mengelolanya, dan juga berkati semua jemaat yang sudah memberi dan bahkan yang belum sempat memberi. Kami berdoa Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa menyerahkan akan pekerjaan Tuhan, misi dalam negeri luar negeri. Kami mohon kepadamu untuk hamba-Mu Pak Pendeta Charles Omatan, agar supaya keluarga kami tetap sehat, tetap dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, bahkan dipakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa hanya datang kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan majelis, jemaat Tuhan secara khusus yang mengelola bidang misi ini juga Tuhan beri hikmat kemampuan supaya dapat terus mengembangkan pekerjaan misi, pelayanan misi di tengah gereja-Mu, sehingga gereja ini boleh sungguh dipakai Tuhan untuk boleh menjadi alat, menjadi agen misi Tuhan, membawa banyak orang juga diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Berkati akan lembaga-lembaga tinggi negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan berkati secara khusus presiden. Tuhan berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Sehingga dengan segala kepemimpinannya, biarlah semua boleh terus Tuhan pakai untuk boleh membangun kehidupan bangsa dari segala bidang, dari segala lini, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, dan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekali lagi untuk penanganan akan berbagai masalah, apakah itu bencana alam, banjir, longsor di beberapa daerah, maupun juga secara khusus dampak dari pandemi virus corona yang masih terus ada. Doa kami supaya Tuhan tolong semua yang akan menangani ini semua Tuhan, baik itu Menteri Kesehatan dengan semua tim kerjanya, gugus tugas, maupun juga seluruh pemerintah daerah yang terkait, supaya Tuhan berikan kemampuan sehingga biarlah masalah virus ini boleh segera berhenti, boleh segera selesai, dan Indonesia boleh kembali pulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga untuk kehidupan pelayanan Tuhan, untuk gereja-Mu. Khususnya doa kami seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis, dan seluruh pengerja. Biarlah Tuhan berikan kerjasama yang baik, kesehatian dan kesetiaan untuk melayani. Di tengah masa-masa ini kami rindukan supaya tetap semangat terus Tuhan taruh. Dan biarlah roh yang daripada-Mu terus berkobar-kobar. Kerajinan kami tidak kendor, tapi kami terus melayani dengan penuh antusias, dengan penuh semangat yang dari Tuhan. Tuhan berkati segala kehidupan keluarga, para hamba-hamba-Mu, pendeta dan majelis, semua pengerja. Berkati segala yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Ibu Posunggu, Bapak Ibu Runturambi, Bapak Ibu Sumarsono, Ibu Sri Hartati, Oma Eti, dan Opa Fari Pialealu, Bapak Anwar, Ibu Dora Tiamun Hersok, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinta Borotobing, Bapak Bastian Tuai dan Oma Eki Pelanto, Ibu Fatila BTE, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, dan Bapak Pendeta Raden Sutopo, serta Bapak Pangaribuan. Kami terus topang doakan supaya Tuhanlah yang memberikan mereka semangat dan kekuatan di tengah kelemahan. Mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka punya pengharapan, semangat untuk terus melakukan yang terbaik di tengah situasi dan keadaan mereka yang mungkin kurang baik karena sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan juga yang akan terus menolong supaya orang tua kami juga tetap diberi hati yang gembira dan hati yang penuh sukacita damai sejahtera. Doa kami juga untuk Bapak Ibu yang mengalami sakit dalam pemulihan, secara khusus Bapak Sabar Gultom. Kami berdoa untuk rencana besok yang akan kembali ke Medan, Sumatera Utara. Tuhan tolong supaya Engkaulah yang memberikan semangat, memberikan sukacita damai sejahtera kepada keluarga kami ini, sehingga mereka boleh tiba di
Medan, secara khusus di kampung halaman dalam damai sejahtera Tuhan. Jaga dan lindungi serta terus beri kesehatan dan kekuatan bagi orang tua kami, Opung Doli, Opung Juan dan juga Opung Boru. Dan bahkan juga Yuni, Arni, Tuhan juga menolong. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkati juga untuk Ibu Selvi Rembres, Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siajin Simatupang, Bapak Priska Pelealu, adik Michael Tirta Winata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Bapak Pendeta Nikodemus Albudin, kami topang supaya Tuhan menjamah dan memulihkan. Opung Cindy, Bapak Sumiharjo Pakpahan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkaulah yang memberikan mereka juga kekuatan dan semangat untuk terus menjalani semua hal di dalam dan bersama Tuhan. Di tengah kesulitan, kesusahan dan sakit penyakit ini, mereka tetap pengharapan dan beriman hanya kepada Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Doa kami untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan dan anak SLB Kriakon, diberkati Tuhan dalam hidup mereka untuk terus dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang lain, bagi banyak orang. Doa kami juga untuk gerejamu supaya Tuhan tolong. Untuk Ruko D47 kami topang dan berdoa untuk Bapak Ferdinand Lukas supaya dia boleh sungguh Tuhan gerakan hati untuk boleh dapat menjual atau menyerahkan akan Ruko D47 untuk kami pakai dan beli, sehingga dalam waktu yang tidak lama sungguh Tuhan Ruko ini boleh menjadi milik dan kami boleh melayani Tuhan dengan semakin lebih baik lagi. Kami serahkan Tuhan Pak Ferdinand Lukas, Tuhan memberkati. Bahkan doa kami juga menyerahkan untuk Ibu yang sedang hamil, Ibu Risma Wijaya, Tuhan menolong supaya Ibu Risma tetap diberi kesehatan dan kekuatan dalam mengandung anak yang ada, sungguh sehat dan kuat, sehingga pada waktunya boleh lahir dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Dan doa kami Tuhan untuk seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, kami sungguh bersyukur atas tahun rahmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara kami Suhanto Pakpahan, Saudari Justin Presilia Manopo, Bapak Octavianus Tarigan, Ibu Linda Mulyadi, Saudara Aga Bagus Satria, Saudari Arni Samba, anak Kesra Natania Latuswai. Tuhan tolong supaya keluarga saudara-saudara kami ini sungguh ada dalam kasih Tuhan, dengan bertambah umur dan usia mereka bertambah juga. Mereka mengenal Tuhan, mereka sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat. Kami berdoa diberkati usaha mereka, diberkati studi mereka, diberkati masa depan mereka. Sehingga mereka juga Tuhan pakai boleh menjadi berkat di usia dan tahun rahmat yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan ini. Tuhanlah yang memberkati. Ampuni salah dosa kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah di ujung ibadah kita dan kita bersyukur karena kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan firman Tuhan kembali boleh menyapa dan mengingatkan serta memotivasi, mendorong kita lagi untuk semangat untuk menjadi penurut-penurut Allah yang setia. Karena itu mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dan berkata, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Dan bukti dari kasih itu, wujud dari kasih itu, aku mau merenungkan firman-Mu dan akan kupegang perintah-Mu. Dan aku harus menurutinya, bahkan melakukannya, agar Engkau senang dan Engkau sungguh dimuliakan dalam hidupku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepadanya, pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersaat teduh dan bersyukur. Gembala dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.